Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Rahmah dengan NIM 2004-2001 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resume materi pada pertemuan ke-7 mata kuliah Ekonomi Politik, yaitu tentang Ekonomi Politik Pembangunan dalam Teori Sosialis. Pembahasan pertama adalah apa itu teori sosialis. Berbagai negara dan pemerintah di seluruh dunia mempraktikkan tentang sosialisme dalam relasinya dengan praktik ekonomi dalam bentuk yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada umumnya basis ekonomi dari hampir semua gerakan sosialis didasarkan pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kesetaraan yang lebih besar untuk rata-rata pekerja dan warga negara. Beberapa isu terkemuka dalam studi tentang sosialisme ekonomi diantaranya: yang pertama, sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum sekitar tahun 1850. Ini biasanya mencakup upaya untuk mensentralisasikan sarana produksi di tangan pekerja atau sekurang-kurangnya membatasi peran yang dimainkan individu dan perusahaan swasta, atau sebagai alternatif sarana produksi bisa diserahkan pada model privat. Tetapi negaralah yang harus mengontrol, dan negara sosialis itulah yang akan berupaya menciptakan situasi yang menguntungkan semua sektor masyarakat, khususnya pekerja sebagai lawan bagi kelas elit yang berkuasa atas properti dan pemilikan produksi. Yang kedua, ada keyakinan bahwa tanpa pasar, kekuatan pendorong di balik satu masyarakat akan lenyap dan selanjutnya akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan akan timbul satu masyarakat yang tidak dinamis dan secara keseluruhan melempem dan menggantungkan segala sesuatu pada pemerintah. Dan yang isu ketiga adalah isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian, menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya, melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Selanjutnya, pembahasan terkait tujuan sosialisme. Tujuan dari teori sosialisme ini pada umumnya dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam berbagai upaya sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas dan komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir awal, seperti Karl Marx, dan juga gerakan-gerakan lain seperti yang dikemukakan oleh kelompok Fabian. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum di balik banyak gerakan ini di negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu, kendatipun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Kemudian muncul teori sosialisme Fabian. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 dengan mengambil nama seorang jenderal Romawi, yaitu Quintus Fabianus Maximus Constator. Pengertian awal dari reformasi ekonomi yang dikemukakan oleh aliran Fabian sangat berbeda dari Marxis. Pada tahun 1884, Fabian Society didirikan di Inggris dengan tujuan menghasilkan satu masyarakat sosialis dengan sarana debat intelektual, publikasi buku dan pamflet, serta penyerapan ide-ide sosialis ke dalam universitas, pers, lembaga pemerintah, dan partai politik. Ini sangat kontras dengan sarana-sarana lain yang ditempuh sosialisme yang diadopsi oleh partai Marxis, yakni menggunakan kekerasan dan revolusi untuk melenyapkan kapitalisme. Kelompok Fabian memusatkan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi. Yang pertama, orang-orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan dan pemanfaatan. Dan yang kedua, mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Orang-orang dengan kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Untuk itu, kelompok Fabian tidak hanya menggarap kaum konservatif, tetapi juga kaum liberal.
Teori sosialisme Fabian dengan teori sosialisme Marxian. Kedua teori sosialisme ini berbeda, di mana sosialisme Fabian berbeda dari sosialisme Marxian. Terkini bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahamannya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Yang pokok pada teori Marxian ini adalah bukan teori tentang nilai, melainkan tekanannya pada perjuangan kelas sebagai satu-satunya instrumen kemajuan yang efektif. Marx yakin bahwa sosialisme akan muncul tidak hanya karena merupakan sistem yang lebih baik dari kapitalisme, melainkan juga karena di belakangnya ada kelas yang dipicu oleh kondisi ekonomi. Kelas ini akan mendorong tercapainya sosialisme. Sosialisme ekonomi Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan. Konsep sosialisme ekonomi Marx lebih bersifat kontekstual. Marx yakin bahwa sosialisme akan muncul tidak hanya karena itu merupakan sistem yang lebih baik dari kapitalisme, melainkan juga karena ada kelas yang dipicu oleh kondisi ekonomi. Marx prihatin dengan masalah konkret dan kontekstual yang dialami oleh masyarakat zamannya, terutama masyarakat buruh. Karena itu, dia dianggap keliru mengidentifikasi ekonomi sebagai pasar. Sedangkan jalan pemikiran Polanyi adalah konseptual. Dia tidak berhadapan dengan pasar, melainkan dia menempatkan konsep sosialisme dan pasar dalam satu kerangka pemikiran. Polanyi tidak menempatkan diri di pihak Marx, melainkan dia membangun satu konsep yang disebut dengan embeddedness atau ketertanaman, dan disembededness atau ketercerabutan atau kemerosotan, dan menemukan bahwa sosialisme ekonomi Marx dan kapitalisme bergelut dalam ekonomi pasar yang sudah merosot. Namun, seperti sudah dikatakan sebelumnya, pemikiran kedua teori sosialisme tersebut lebih bersifat komplementer daripada substitusional. Karena itu, di balik perbedaan-perbedaan pandangan mereka, ada tujuan luhur bersama, yakni menempatkan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan terkait hasil resume saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.